Di tengah riuhnya dunia modern, kita hidup dalam aliran informasi yang tak pernah berhenti. Notifikasi berdenting setiap detik, ekspektasi datang dari segala arah, pekerjaan, keluarga, media sosial, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Kita dikejar waktu, diburu pencapaian, namun seringkali tak tahu pasti apa yang sedang kita cari. Dan di antara semua itu, diam-diam tumbuh kegelisahan. Kegelisahan yang tak selalu tampak, ia menyelinap dalam sunyi, hadir saat kita sendirian, dan berbisik di kepala kita ketika malam mulai sepi. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa kita tertinggal, bahwa hidup ini belum cukup. Kegelisahan seperti ini adalah penyakit zaman. Halus, tak terlihat, tapi melemahkan jiwa secara perlahan. Namun kegelisahan bukan hal baru. 2000 tahun lalu, para filsuf Stoa juga bergulat dengan hal yang sama. Dunia mereka pun kacau, penuh ketidakpastian. Tapi mereka menemukan ketenangan, bukan dari dunia luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Dan mungkin jawaban yang sama masih bisa kita temukan hari ini. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana filosofi stoikisme bisa menjadi lentera, membimbing kita menghadapi kegelisahan di era modern. Bila kamu merasa isi video seperti ini bisa menemanimu di perjalanan batinmu, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bukan karena algoritma, tapi karena mungkin kita sedang berjalan di jalan yang sama. Poin 1. Mengenali akar kegelisahan di era modern. Sebelum kita bisa menghadapi kegelisahan, kita harus memahami dari mana ia datang. Di era modern, kegelisahan tak selalu muncul karena bahaya nyata, bukan karena kelaparan, ancaman fisik, atau kehilangan tempat tinggal. Justru, seringkali kegelisahan datang dari hal-hal yang tak terlihat. Tekanan sosial, ekspektasi, perbandingan, dan ketidakpastian. Kita hidup dalam masyarakat yang memuja produktivitas dan pencapaian. Di media sosial, setiap orang tampak bahagia, sibuk, dan sukses. Standar kebahagiaan menjadi kabur, bukan lagi tentang makna hidup, tapi tentang citra yang bisa kita tampilkan. Kita terus membandingkan, merasa kurang, dan takut tertinggal. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh kejadian-kejadian, melainkan oleh cara mereka memandang kejadian-kejadian itu. Kegelisahan modern seringkali lahir dari pikiran kita sendiri, bukan dari realitas objektif. Kita membangun narasi dalam kepala, aku belum cukup, aku harus lebih. Kalau aku gagal, aku tidak berharga. Dan ketika narasi ini tak kita sadari, ia menjadi racun yang terus menetes, pelan tapi pasti. Stoikisme mengajak kita untuk menyadari pikiran-pikiran itu, untuk duduk sejenak dan bertanya, apakah yang aku takutkan benar-benar nyata, atau hanya asumsi yang aku pelihara? Langkah pertama untuk menghadapi kegelisahan adalah mengamati pikiran kita. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dikenali. Karena apa yang bisa dikenali, bisa dikendalikan. Poin 2. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satu sumber terbesar kegelisahan di era modern adalah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Opini orang lain, hasil pekerjaan, masa depan, bahkan perasaan kita sendiri. Kita hidup dalam ilusi kontrol. Dan ketika kenyataan tak berjalan sesuai harapan, kita merasa cemas, marah, atau putus asa. Filosofi Stoik mengajarkan satu prinsip yang sangat mendasar tapi juga sangat membebaskan. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Artinya, kendali itu bukan tentang dunia luar, bukan tentang apakah orang lain menghargai kita, apakah kita viral, atau apakah hidup berjalan sesuai rencana. Kendali sejati terletak pada bagaimana kita merespons, pada pilihan, sikap, dan cara berpikir kita. Ketika kita mencurahkan energi pada hal-hal di luar kendali, seperti opini orang, masa depan yang belum terjadi, atau ketakutan yang belum tentu nyata, kita menanam benih kegelisahan. Sebaliknya, ketika kita berlatih untuk fokus pada apa yang bisa kita atur, seperti usaha kita hari ini, sikap kita terhadap kegagalan, atau cara kita memaknai pengalaman,
kita mulai membangun ketenangan batin. Stoikisme tidak mengajarkan pasrah, ia mengajarkan ketegasan batin. Lakukan yang bisa dilakukan, terima yang tidak bisa diubah, dan diam di antara keduanya. Poin 3. Melatih ketabahan lewat latihan mental stoik. Di zaman yang serba instan, kita terbiasa ingin solusi cepat untuk kegelisahan. Distraksi, hiburan, belanja, atau validasi sosial. Tapi ketenangan sejati tidak datang dari luar. Ia dibangun dari dalam, lewat latihan batin yang konsisten. Filsuf-filsuf Stoa percaya bahwa ketabahan atau resilience bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang bisa dilatih. Sama seperti otot, jiwa pun bisa diperkuat melalui latihan mental. Salah satu bentuk latihannya adalah prameditasi akan hal-hal buruk, yang dikenal sebagai premeditatio malorum. Setiap pagi, mereka membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Kehilangan, kegagalan, kritik, atau sakit. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi agar saat hal itu datang, mereka sudah siap. Tidak panik, tidak kaget. Tenang. Seneca pernah menulis, "Dia yang telah bersiap terhadap segala sesuatu, tidak akan terguncang oleh apapun." Di era modern, ini bisa diterapkan dengan melatih pikiran menghadapi ketidakpastian, menyadari bahwa segala hal bisa berubah, bahwa hidup tidak bisa selalu sesuai rencana. Kita berhenti berharap dunia sempurna dan mulai menguatkan diri menghadapi dunia yang nyata. Dengan latihan seperti ini, kegelisahan tak diusir, tapi dijinakkan. Kita tak lagi diperbudak rasa takut, karena kita telah menyiapkan ruang di dalam diri untuk segala kemungkinan. Poin 4. Hidup dengan nilai, bukan dengan validasi. Salah satu penyebab utama kegelisahan di era modern adalah kebutuhan konstan untuk divalidasi. Kita ingin diakui, disukai, diberi tepuk tangan, secara langsung maupun lewat angka, likes, views, followers, komentar. Dan tanpa sadar, kita mulai menilai harga diri dari respons orang lain. Masalahnya, validasi eksternal bersifat fluktuatif. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Dan saat perhatian hilang, muncul kekosongan. Kegelisahan pun kembali mengisi ruang itu. Stoikisme menawarkan jalan yang berbeda. Hidup berdasarkan nilai, bukan validasi. Epictetus berkata, "Jangan menjadikan kehormatan, kekayaan, atau pujian sebagai tujuanmu. Jadikan kebajikan sebagai pusat hidupmu." Dengan kata lain, kita perlu bertanya pada diri sendiri, bukan apa yang orang pikirkan tentangku, melainkan apakah aku hidup sesuai prinsipku? Nilai yang dimaksud bisa berbeda untuk tiap orang. Kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kasih sayang. Tapi ketika kita menjadikan nilai itu sebagai kompas hidup, kita tidak mudah goyah meski dunia luar berubah. Di era modern, hidup dengan nilai adalah bentuk perlawanan. Saat orang lain mengejar citra, kita mengejar makna. Saat dunia sibuk membandingkan, kita belajar menerima. Dan saat kita hidup selaras dengan nilai terdalam kita, kegelisahan perlahan mereda. Bukan karena hidup jadi lebih mudah, tapi karena hati kita tahu kita sedang berjalan di jalan yang benar. Poin 5. Menemukan ketenangan dalam keheningan. Di dunia yang terus berbicara, keheningan menjadi langka, dan justru karena itulah keheningan menjadi sangat berharga. Kita terbiasa menanggapi setiap notifikasi, mengikuti setiap tren, mengisi waktu kosong dengan suara, musik, podcast, scroll media sosial tanpa henti. Tapi, di tengah semua kebisingan itu, jiwa kita kelelahan. Stoicisme mengajarkan pentingnya jeda. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah tekanan politik dan militer, tetap menyempatkan waktu untuk menulis jurnal pribadinya, merenung, mendengar suara batin, dan bertanya pada diri, apakah aku hidup dengan benar hari ini? Keheningan bukan sekadar diam. Keheningan adalah ruang untuk menyadari, untuk mengamati pikiran tanpa bereaksi, untuk menerima kegelisahan tanpa lari darinya. Dan justru di sanalah kedamaian muncul, bukan dari melarikan diri, tapi dari berdamai dengan apa yang ada. Dalam praktik modern, keheningan bisa berarti meditasi singkat di pagi hari, menulis jurnal sebelum tidur,
atau hanya duduk tanpa distraksi selama 5 menit, bernapas, dan hadir penuh di saat ini. Karena seringkali, kegelisahan bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita tak pernah berhenti sejenak untuk benar-benar merasakannya. Dan saat kita memberi ruang untuk diam, kita memberi ruang untuk pulih. Penutup. Kegelisahan adalah bagian dari menjadi manusia, apalagi di era modern, di mana segalanya bergerak cepat dan tak pasti. Tapi seperti yang diajarkan Stoikisme, kita tak harus tunduk pada kegelisahan itu. Kita bisa belajar untuk memahaminya, mengamatinya, dan perlahan melewatinya. Dengan mengenali apa yang kita pikirkan, memusatkan energi pada hal yang bisa dikendalikan, melatih ketabahan batin, hidup sesuai nilai, dan menemukan kembali kekuatan keheningan, kita membangun pondasi yang kokoh di dalam diri. Bukan untuk menghilangkan kegelisahan sepenuhnya, tapi untuk berdiri tegak di tengahnya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti berharap dunia luar berubah dan mulai mengendalikan dunia dalam dirimu." Dan mungkin, di tengah dunia yang bising ini, ketenangan justru menjadi bentuk kebijaksanaan tertinggi. Jika video ini memberi kamu ruang untuk bernafas sejenak, atau bahkan hanya satu kalimat yang membuatmu merasa sedikit lebih tenang, jangan ragu untuk tekan subscribe. Bukan karena angka, tapi karena perjalanan batin seperti ini lebih ringan kalau dilalui bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap berjalan.